Surat apa, Bu? Dari Anas. Kita bagi aja, Bu ya. Juz Amma ini kita bagi 4. Mulai dari Zalzalah ke bawah. Ke bawah nanti. Zalzalah ke bawah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa afdalu taslim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah kajian salat asar pada asar. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Tidaklah Allah hadirkan di tempat mulia melainkan Allah ingin memuliakan kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman wal Islam, sehat, kesempatan, rasa aman, ya, dan kemudahan kita untuk beribadah bertanda Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Semoga ibadah kita seluruhnya yang sedang, telah maupun yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Asar ini kita setelah membahas sebelum-sebelumnya mengenai tata cara ibadah dan memahami bacaan salat, dan juga kita setelah singgung membahas tentang zikir-zikir. Maka pembahasan selanjutnya kita masuk kepada memahami bacaan salat dari segi ayat yang kita lantun atau dengarkan di dalam salat kita. Sebagai seorang mukmin yang ingin mencapai derajat khusyuk di dalam solat, salah satu cara untuk khusyuk dalam solat ialah kita memahami apa yang kita baca di dalam solat, terutama ketika qiyam. Jadi Al-Quran dibaca dalam solat itu ketika posisi qiyam alias berdiri. Makruh hukumnya membaca Quran ketika ruku' dan sujud, kecuali ketika sujud yang ayat tersebut isinya doa. Jadi Quran itu kan ada yang sifatnya doa, redaksi ayatnya itu meminta kepada Allah, maka itu boleh dibaca ketika sujud. Selebihnya tidak boleh, makruh. Dan ulama memandang bahwasanya solat itu adalah seutama ibadah setelah syahadat. Seutama-utama ibadah adalah solat. Yang pertama dihisab, dan yang menjadikan seluruh amal kita baik itu adalah solat, karena dia penentu. Solat itu bagian yang paling utama menurut sebagian ulama adalah qiyam, karena ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Bagian utama daripada solat itu adalah qiyamnya. Qiyam itu utama disebabkan karena ada Qur'annya. Jadi kalau kita lepaskan, kita anggap remeh bacaan Qur'an ketika solat, berarti kita menghilangkan bagian yang terpenting dari solat kita. Oleh sebab itu, kita mencapai derajat khusyuk, salah satu caranya ialah kita menyiapkan bekal bacaan modal Quran kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam solat, kita punya modal bacaan Quran yang kita benar-benar fahami, yang telah kita pelajari. Jadi tidak kosong gitu. Tapi masalahnya ketika solat berjamaah, tentu kita tidak bisa mengatur imam. Mam, nanti baca surah An-Nas saja, itu yang selesai baru baca tafsiran. Tidak bisa. Pak Imam ayat kursi saja, itu yang paham pun tidak bisa kita. Imam yang harus memahami kemampuan jamaah. Jadi imam harus bijak
melihat kondisi jamaah, apakah jamaahnya kira-kira ilmu agamanya, ilmu Qur'annya sejauh mana. Misal, iya, maksudnya ketika dia jadi imam mau baca ayat apa, dia lihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya orang umum, orang biasa seperti kita, maka bacalah ayat-ayat yang ma'ruf, ayat-ayat yang biasa, dikenal. Nah, jangan baca ayat yang terlalu rumit atau yang tidak dikenal. Kecuali lingkungannya homogen, lingkungan pesantren, nah bacalah 30 juz terserah. Tapi lingkungan-lingkungan yang masjid besar di pinggir jalan atau lingkungan umum, maka pilihlah bacaan yang kira-kira ma'lum, ma'ruf, dikenal dengan baik. Tujuan kita sholat kan agar meraih khusyuk. Kalau kita baca bacaan yang kira-kira kurang ma'ruf, berarti orang di belakang tuh hanya mengikut dengan cara mendengarkan saja. Nah, oleh karena itu sisi imamnya begitu. Alangkah baiknya kalau kita sebagai makmum menyiapkan diri. Dan biasanya ya di Padang ini, Sumbar, secara umum di Indonesia, saya sholat di belakang imam tuh biasanya ayat yang sering dibaca itu adalah ayat di juz amma, di juz 30. Bola-balik situ saja. Ada yang loncat ke tempat yang lain tapi jarang. Ya, umumnya imam-imam itu membaca juz amma yatasaalun atau juz ke-30. Ini saya yang kurang tinggi apa kursinya yang pendek ini? Nah, agak kurang tinggi kursinya. Enggak mendongak sedikit. Baik. Berarti kalau kita telah khatam tafsir juz amma, artinya kita bisa mengikuti bacaan imam itu, Bu. Ya, kita bisa mengikuti apa yang dibaca oleh imam dan bisa menikmati solat di belakang imam. Tak akan lagi ada orang yang protes panjang mana bacaan imam tuh. Nah, kan ada. Kenapa? Dia menikmati. Malah akan nanti dia akan merasakan terlalu pendek bacaannya. Ya, saya jujur umroh, Ibu, Bu pulang umroh ya. Ya, selamat lagi doakan kami, Bu. Ketika saya umroh itu di belakang imam solat, terasa bacaan imam Masjidil Haram itu terlalu pendek. Yang pertama memang dari segi kualitas suaranya bagus sekali, mic-nya itu padahal itu outdoor kan, tapi mic-nya mantap. Kemudian kedua dari segi kualitas bacaan, ya kan? Yang ketiga dari segi pendalaman dari sang imam. Imam di Masjidil Haram itu minimal doktor Timur Tengah, tapi ya mereka pastilah memahami apa yang mereka baca. Yang ketiga dari segi kitanya, sayanya, alhamdulillah saya kalau dibacakan Quran saya nyambung gitu, paham gitu kan. Nah, jadi disitulah terasa bahwasanya ini bacaan terlalu pendek jadinya. Rasanya lagi dan lagi gitu ingin dibaca. Nah, itulah makanya Al-Imam At-Tabari di dalam Tafsir An-Nabawi itu berkata, ini agak-agak menonjok ini kata-kata dari Imam At-Tabari ini ya. Apa kata beliau? Ibnu Jarir At-Tabari, penulis tafsir Tafsir At-Tabari. Inni la'ajabu, saya sungguh heran, liman yaqra'ul Qur'ana, bagi yang membaca Quran, wala yafham ma'naha, tapi dia walam yafham ma'anihi, tapi dia tidak memahami kandungan maknanya. Wa kaifa yatalazzazu biqira'atih, lalu bagaimana dia menikmati bacaan Quran dia. Nah, ini agak-agak mukul ya. Ya, bagaimana? Saya heran, kata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu hidup tahun 300 Hijri. 300-an Hijri. Kata beliau, "Inni la'ajabu." Sungguh saya heran. Orang yang baca Quran tetapi hanya sampai di lidah atau sebagai ibadah belaka. Tidak dia fahami maknanya. Wa kaifa yataladzadzu bih? Bagaimana dia bisa menikmati bacaan Qur'annya. Nah, jadi salah satu usaha kita ingin menjadi makmum yang berkualitas ya. Nah, kalau imam berkualitas itu ada standarnya, makmum berkualitas pun ada standarnya, yaitu bagaimana kita bisa mengiringi imam, mengiringi bacaan imam. Menurut survei saya, ya imam itu rata-rata baca juz atau ayat-ayat surah-surah pendek. Nah, kalau kita berhasil mempelajari surah-surah pendek, minimal kemanapun pergi ya peluangnya kita bisa mengikuti bacaan imam tersebut. Baik. Nah, karena juz amma ini juz yang sangat familiar, dan sebenarnya juz amma ini penting dipelajari dari sisi yang lain. Maksudnya
Juz Amma ini memang kebanyakan surat dan ayatnya itu jenisnya Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Diturunkan sebelum Nabi hijrah. Isinya itu, kontennya itu, substansi dari surat-surat Makkiyah ini berbicara tentang iman. Dan iman itu bekal kita untuk beribadah. Tentang ketauhidan, tentang akhirat, tentang kenabian, tentang kebenaran Al-Quran, dan tentang kesabaran di dalam Islam. Jadi itu isi daripada Juz Amma atau surat-surat yang sifatnya Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Baik, kita mulai dari surat Al-Qari'ah ya Bu ya. Nanti ke bawah dulu Al-Takasur sampai nanti An-Nas. Setuju? Al-Zalzalah, afan. Al-Zalzalah. Nanti naik yang lebih panjang lagi surat Al-Bayyinah, itu sudah mulai panjang ke atasnya. Surat yang menengah sampai nanti masuk lagi surat Al-Balad yang sudah mulai panjang, Al-Fajr, kemudian Al-Ghasyiyah, nanti sampai An-Naba yang terpanjang dari Juz Amma ini. Jadi kita coba dulu yang pendek-pendek dari Al-Zalzalah. Pas juga momennya kemarin terjadi zalzalah itu di Cianjur itu. Zalzalah bahasa Arabnya, gempa bahasa Indonesianya, gampo bahasa Wawaknya. Bahasa Inggrisnya earthquake ya, gempa, Al-Zalzalah ya. Jadi surat Al-Zalzalah ini surat yang menurut Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, beliau mentarjih bahwasanya surat ini turun sebelum Nabi hijrah, alias surat Makkiyah. Terdiri atas 8 ayat yang berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Jadi kata Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, auzubillahi minasyaitonir rajim, dan ketika bumi digoncang segoncang-goncangannya. Nah, itulah terjemahnya kira-kira. Iza ketika zulzilat. Aslinya tuh zulzilat, mati tuh taknya. Tapi karena bertemu dengan alif lam setelahnya yaitu al-ard, maka dia melebur menjadi kasrah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa arti zulzila? Dari kata zalzala yuzalzilu, artinya bergoncang. Kalau zulzila itu kata pasif, artinya digoncangkan. Beda kan Bu ya? Dalam bahasa Indonesia pun ada kan, makan, memakan itu kata aktif, dimakan kata pasif. Dalam kata pasif itu subjeknya nggak disebutkan. Pokoknya dimakan saja udah. Yang penting dia sudah dimakan. Siang makan itu pertanyaan yang lain. Kalau kalimat aktif, saya memakan pisang misalnya. Kalau pisang dimakan berarti dia kalimat pasif. Kemudian di sini Allah menggunakan kalimat pasif. Iza zulzilat. Ketika bumi itu digoncang. Pelakunya siapa? Allah. Dah jelas itu. Jadi Allah kan tidak disebutkan karena maklum. Allah itu maklum, dia yang menguasai alam semesta ini. Allah yang membuat hukum dan ketentuan ya. Jadi bumi ini yang kita injak sekarang Bu, itu tenang karena Allah yang membuat dia tenang. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, dalam surat Al-Mulk ya. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu tenang, tunduk. Pada suatu ketika bumi ini akan berguncang dengan dahsyatnya. Kalau sekarang dia tenang karena Allah yang membuat dia tenang. Kalau suatu saat dia akan berguncang dengan dahsyatnya ya. Tapi kadang-kadang juga makin ke ujung nih, makin berdekat dengan akhir zaman ini, kata Nabi tidak terjadi hari kiamat kecuali banyaknya terjadi gempa. Namun gempa yang terjadi itu gempa yang sifatnya parsial alias kedaerahan. Ya, Jadi kalau ada gempa sekarang pasti nisbatnya kemana Bu? Ke daerah tertentu kan? Kemana? Gempa Cianjur, gempa Palu misalnya, gempa Padang, gempa Aceh, gempa Jerman, gempa Rusia, gempa di mana? Pasti sifatnya lokal. Nah, kalau gempa yang dimaksud di sini itu gempa seluruh alam. Makanya dinisbatkan gempanya dengan kata-kata zilzalaha. Hanya kembali ke mana? Al-ardu secara
umum, secara umum seluruhnya. Jadi kalau gempa yang terjadi sekarang, gempa yang sifatnya lokal saja, ya, itu pun cuman terdampak orang-orang di sekitar situ, gitu kan. Tapi di sini Allah menggunakan kata ganti dia, gempanya, gempa bumi itu. Maksudnya apa? Ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangannya, alias yang digoncang itu seluruh bumi, tidak terbatas di lokal saja, di Padang saja atau di Sumatera saja, Indonesia saja, enggak, tetapi seluruh bumi itu yang telah digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya alam semesta ini dihancurkan. Jadi makna ayat ini bukan hanya goncangan di bumi, tetapi kehancuran alam semesta. Berhubung kita yang dipanggil oleh ayat ini, kita sedang tinggal di bumi. Tetapi maknanya, kata Mujahid, kata ulama tafsir, makna ayat ini ialah hancurnya alam semesta seluruhnya. Jadi ketika bumi digoncangkan dengan guncangan yang keras, guncangannya, ya, di sini ada dua penekanan nih, ada dua penegasan. Yang pertama, Allah memakai kata dasar, masdar istilahnya, zilzal. Izazul, kalau ibu yang pernah belajar ilmu nahwu tahu tuh. Kalau ada masdar yang datang setelah fiil, maknanya penegasan. Ya, darabtu Zaidan dorban, ya, itulah kira-kira, akala aklan, gitu kira-kira. Di sini juga idza zulzilatil ardu zilzalan. Zilzalan itu masdar, menunjukkan ketika bumi itu digoncang segoncang-goncangnya, gitu. Ditambah lagi penegasan kedua, nisbat goncangan itu kepada bumi memakai hak, zilzalaha. Maknanya gempa yang terjadi tidak bersifat lokal, melainkan dinisbatkan kepada seluruh bumi itu seluruhnya. Ya, Rusia hancur, Amerika hancur, benua Asia hancur, benua Afrika hancur, semua bumi, lautan, 7 samudra hancur semuanya. Dan itu sebenarnya kehancuran bumi saja, tidak kehancuran alam semesta. Makanya ulama katakan ayat ini adalah penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada peniupan trompet sangkakala pertama. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya bumi itu ada umurnya. Jadi kalau bumi itu ada mulanya, ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di alam semesta ini sifatnya fana. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Al-Hayyul Qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu biasanya ada mulanya, ada akhirnya. Kalau Allah huwal awwalu bilal ibtida, Allah itu sifatnya yang pertama tanpa ada yang mendahului. Huwal akhiru bila intiha, Allah itu yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Maknanya apa? Dimensi waktu berlaku kepada makhluk. Makhluk itu ada pertemuan, ada perpisahan, ada permulaan, ada akhirnya, ada penciptaan, ada penghancuran. Seluruh makhluk sifat hidupnya, wujudnya makhluk itu sifatnya nisbi. Wujud yang sifatnya mutlak hanya Allah. Yang punya hidup, yang namanya hidup itu ya Al-Hayyu, yaitu Allah. Sedangkan hidup kita ini sifatnya nisbi. Kalau Allah ingin, Allah adakan. Kalau Allah juga cabut, nanti ada saatnya kita tidak ada lagi. Kalau Allah inginkan, kita akan kembali lagi nanti di alam barzakh. Kalau Allah inginkan, kita bisa diabadikan oleh Allah. Siapa yang diabadikan, tapi abadi yang sifatnya nisbi, maksudnya abadi yang dikehendaki oleh Allah, ahlus surga, ahlul jannah, dan ahlun nar. Makanya ayatnya bunyinya khalidina fiha abada, penghuni surga kekal di dalamnya. Begini neraka juga ada yang kekal di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi yang namanya selain Allah makhluk, dan namanya makhluk itu dicipta dan difanakan. Allah yang berhak dan memutuskan, dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Inilah sifat makhluk yang dia hidupnya, wujudnya itu sifatnya nisbi, tidak mutlak. Karena yang sifatnya mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lihat ini nisbi semua. Masjid ini kan ada awalnya nih, gak tiba-tiba jadi kan Bu? Dan suatu saat juga akan ada akhirnya, akan hancur masjid ini. Ka'bah, bahkan Ka'bah, jangankan masjid ini, disebutkan dalam hadis bahwasanya Ka'bah itu yang memulai pembangunannya malaikat.
hancur di zaman banjir Nabi Nuh, direnovasi kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian direnovasi lagi di zaman jahiliyah, Walid bin Mughirah yang menghancurkan dan orang Quraisy yang bangun ulang. Kemudian dihancurkan lagi di zaman khalifah, renovasi bukan dihancurkan, dihancurkan memang, dihancurkan oleh Yazid bin Muawiyah ketika dia melawan khalifah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu khalifah yang ke-6. Abdullah bin Zubair kembali memanjangkan, membuat merenovasi Ka'bah, direnovasi lagi di zaman Yazid. Begitu tuh Ka'bah, dan nanti di akhir zaman Ka'bah itu hancur kata Nabi kita. Jadi ketika orang beriman sudah tidak ada, Al-Quran diangkat. Kemudian Al-Quran diangkat, Ka'bah dihancurkan. Ka'bah pun ada awal dan ada akhirnya. Apalagi suami kita, apalagi keluarga kita, apalagi teman kita, semuanya fana. Makanya jangan mencintai yang fana. Kalau cinta sekedarnya, sayang iya, tapi sekedarnya. Kenapa kita harus sibuk cari muka, sedangkan yang kita cari ridhonya itu juga umurnya tidak lama, ya. Kita meninggal nih, mohon maaf ya, kita meninggal besok. Berapa lama sih keluarga kita bisa menangisi kita? Paling 3 hari, 4 hari. Tidak akan mungkin suami menunggui kuburan itu sampai seumur hidupnya, tidak akan mungkin. Kita meninggal, tempat kita bekerja, bos juga cari karyawan baru tuh. Karyawan-kawan kita mungkin bersedih selama sehari, 2 hari, sepekan paling lama. Setelah itu mereka ketawa-ketawa lagi, bikin gathering lagi, jalan-jalan lagi. Mengapa kita sibuk mencari ridho makhluk yang sifatnya fana, sementara ada Allah yang abad-abadi? Allah itu sifatnya bukan abadi, azali. Apa beda azali dengan abadi? Kalau abadi itu tadinya nggak ada, tapi kemudian diadakan. Kemudian dengan izin Allah dia bisa selama-lamanya. Makanya penghuni surga, penghuni neraka itu sifatnya abadi, abada. Khalidina fiha abada. Tapi azali itu sifat Allah, tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Nah itu sifat Allah, azali. Allah. Kemudian karena goncangan yang dahsyat itu, kata Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhraja artinya mengeluarkan. Sama kayak tadi zulzilat, aslinya akhrajat. Karena tak sakinah, tak sukun bertemu alif lam, dilebur dengan kasrah. Jadi wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan asqalnya. Apa itu asqal? Jamak dari siqlun atau siqalun. Siqal artinya ulama banyak menafsirkan. Ada yang menafsirkan siqalun itu beban. Ada yang menafsirkan siqalun itu mayit, jenazah dan jenazah yang sudah terkubur di tanah. Ada yang menamakan siqalun itu artinya al-asya' nafisah, benda-benda berharga, emas, perak, ya, berlian, intan dan lain sebagainya yang memang ada dalam perut bumi. Ya, kira-kira kalau bumi itu bergoncang, gitu kan, maka otomatis isi perutnya akan keluar semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya peristiwa hancurnya bumi itu disebutkan di dalam surat Al-Hajj itu ayat 1. Allah taala firman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah. Salah satunya takut dalam hal apa? Dahsyatnya bagaimana Allah berbuat ketika memutuskan untuk dikiamatkan alam semesta. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Kata Allah, sesungguhnya guncangan kiamat itu sangat-sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Allah gambarkan nih. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Terjadi hari kiamat itu, ibu-ibu yang menyusui langsung mencampakkan bayinya. Bayangkan, tidak ada ibu di dunia ini yang rasanya tidak sayang kepada anak. Jangankan ibu manusia, ibu singo saja banyak mau gigi anaknya untuk memindahkan. Kalau ibu singa, ibu kucing aja deh. Singo tidak pernah wajah lihat, mungkin ya, langsung ya. Tapi kalau coba lihat binatang-binatang buas itu, ibu binatang buas itu ketika dia memindahkan bayinya pakai taring kan bu ya, gigi kan, tengkuknya digigin kan, tapi dia tahu cara berapa tekanan yang harus diberikan. Talabnya seketik itu bisa mati itu anak. Itu berkat apa itu? Kasih sayang seorang ibu. Jangankan manusia, binatang saja begitu. Nah pada hari kiamat tidak ada namanya kasih sayang, itu sudah hilang.
Kasih sayang seorang ibu menjadi hilang, sehingga anak yang dia susukan, dia berikan ASI langsung dia lemparkan. Karena apa tuh? Kengerian hari itu. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Kalau ada ibu yang hamil langsung keguguran. Berapa tingkat stres yang terjadi saat itu sehingga orang yang ibu yang hamil pun langsung keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Hari kiamat itu kalian menyaksikan orang-orang seperti mabuk, padahal mereka enggak mabuk, kata Allah. Linglung gitu. Walakinna azaballahi syadid, melainkan azab Allah itu yang sangat pedih. Baik. Jadi kita berlindung kepada Allah agar wafat ya sebelum hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kepada siapa dia terjadi? Kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Perhatikan hadisnya. Kata Allah, kata Nabi kita, tidak terjadi hari kiamat melainkan berlaku sebagai azab bagi seburuk-buruk manusia. Jadi peristiwa hari kiamat itu adalah azab dan tidak terjadi melainkan kepada orang kafir. Orang beriman tidak merasakan peristiwa azab. Jadi sungguh celaka orang yang menyaksikan, jadi saksi hidup terjadinya hari kiamat. Orang beriman sudah wafatkan. Nah, jadi urutannya begini. Kiamat, kita tahu ada ciri-ciri hari kiamat itu ada dua. Ciri kiamat kecil, ciri kiamat besar. Ciri kiamat besar itu misalnya keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Imam Mahdi, diangkatnya Imam Mahdi menjadi khalifah, kemudian keluarnya turunnya Nabi Isa alaihi wassalam, perang antara muslimin dengan Dajjal dan pengikutnya, kemudian wafat Dajjal, kemudian keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mereka menghabisi siapapun yang di muka bumi. Kaum muslimin itu naik gunung mencari perlindungan. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj yang rakus, yang memakan apa saja. Ya, kemudian mereka tertimpa penyakit sehingga mereka mati menjadi bangkai. Kemudian turun hujan lebat sehingga menghapus bau bangkai mereka itu. Bumi kembali bersih. Ketika itu pemerintahan Islam dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam berlaku selama 40 tahun. Masa sejahtera itu bumi itu 40 tahun. Nah, setelah itu meninggal Imam Mahdi, meninggal Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah meninggal dua tokoh ini, barulah manusia mulai ada lagi yang kafir. Lama-kelamaan tergerus kaum muslimin, makin banyak orang kafir, yang murtad dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu barulah Allah tiupkan angin sejuk dari arah Syam. Angin ini kalau menimpa orang beriman, walaupun dia punya iman sebesar zarah, orang beriman akan meninggal. Kenapa? Allah selamatkan dari peristiwa hari kiamat. Ketika orang beriman semuanya sudah meninggal, berarti yang sisa orang benar-benar orang kafir murni. Nah, orang kafir inilah ketika sudah tidak ada orang beriman, otomatis tidak ada sholat, otomatis tidak ada haji, otomatis tidak ada umrah, otomatis tidak ada sedekah, tidak ada puasa Ramadan, bahkan kalimat la ilaha illallah saja tidak ada di muka bumi. Ketika itulah Quran diangkat dari bumi. Ketika itulah Ka'bah dihancurkan. Kalau sudah demikian, berarti tunggu lagi saat hancuran bumi itu. Jadi manusia yang hidup ketika itu ya manusia-manusia binatang semua itu. Seburuk-buruk zaman yang pernah terjadi di muka bumi itu zamannya itulah. Ya, lebih parah dari zaman sekarang ini. Sekarang masih banyak orang yang sholat dan haji umrah, masih banyak orang yang berzikir. Nah, ketika tersisa manusia-manusia terjelek itu, syiraril khalq itu, maka terjadilah hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka keluarlah bumi, mengeluarkan siapa? Semua yang ada dalam perutnya. Iya, benda-benda mahal, enggak ada nilainya lagi. Siapa yang mau ngambil emas ketika itu? Tak ada nilainya semua yang dalam perut bumi ini. Kalau sekarang kan cakak. Kalau sekarang berebut kan, ya. Kemudian nggak ada harganya. Ketika semua keluar, emasnya keluar, peraknya, intan, berlian, nggak ada yang ambil, udah. Kemudian mayat-mayat juga berkeluar semua. Itu yang dimaksud dengan asqal. Ada istilahnya saqalain atau saqalan, dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi istiqalun maknanya adalah beban atau makhluk. Jadi kita ini beban ya. Terutama ya, secara fisika kita beban kan Bu ya.
tergantung berapa berat badan kita kan. Nah, bergantung berat badan. Jakarta itu kabarnya itu berapa puluh tahun ke depan itu akan tenggelam itu. Karena apa? Sekarang itu permukaan air laut sudah lebih tinggi daripada permukaan daratan. Sebabnya kenapa? Beban bangunan tinggi. Jadi skyscraper itu apa namanya? Bangunan-bangunan pencakar langit di Jakarta itu sudah membuat tanah Jakarta semakin ke bawah. Ya, apalagi masih ada orang-orang yang mengambil air dengan cara sumur bor. Itu menurunkan apa? Permukaan tanah. Sehingga makin lama Jakarta itu makanya Jokowi pengen pindah ke itu tuh, Kalimantan itu. Ya. Salah satu sebabnya itu, wallahu alam, ada kepentingan lain, wallahu alam. Jelas itu Jakarta tidak lama lagi akan tenggelam itu. Makanya saya pindah dari Jakarta ke sini. Enggak. Baik, jadi bumi itu sebenarnya sudah sangat sabar, ya. Allah katakan zalulan. Bumi ini sekarang tenang karena disabarin sama Allah. Ya, bumi itu kita terbebani secara fisika dan secara spiritual. Maknanya apa? Ketika orang beriman berjalan atas bumi itu, bumi syukur banget itu. Ya Allah, si fulan itu menyenangkan karena dia di punggung saya beramal soleh. Tapi maka bumi mendoakan supaya dia berumur panjang. Tapi kalau orang kafir atau orang-orang yang musyrik atau orang-orang fasik, ya di buminya merampok, berjudi, berjahe dan lain sebagainya, itu bumi merasa terbebani dia. Nah, maka dikatakan asqalah, bumi merasa terbebani, bilulah mati si Nuqa gitu aja. Diharapkan kematiannya orang-orang demikian. Kemudian waqala al-insanu ma laha, maka manusia bertanya-tanya, insan di sini manusia yang mana nih? Karena kalimat insan dalam Al-Qur'an banyak maknanya. Apakah insan secara jenis manusia seluruhnya? Apakah insan tertentu? Ternyata insan tertentu. Dan malaha itu kalimat heran. Ada apa dengannya gitu ya. Malaha, kenapa dia nih? Siapa dianya? Itu bumi. Kenapa bumi begini nih? Gak pernah kejadian begini bumi goncangannya gitu. Sehingga mereka bertanya-tanya, malaha, ya. Goncangan ketika gempa itu membuat manusia terheran-heran. Dan memang tidak pernah terjadi yang demikian sebelumnya. Kalau sebelumnya gempa itu sifatnya lokal, ini sudah dahsyat beda. Kalau gempa yang terjadi sekarang masih bisa dihitung, Bu. Dihitung secara kekuatannya, Richternya berapa, dan bisa dihitung durasinya. Terkadang goncangannya kencang, tapi durasinya sangat singkat. Atau terkadang Richternya kecil, cuma 5,6 kan kemarin di Cianjur. Tapi lama, sehingga itu juga menghancurkan, daya hancurnya luar biasa. Kalau peristiwa goncangan pada hari kiamat itu tidak bisa diukur lagi dengan durasi dan Richter. Cuman Allah mengabarkan dampaknya dalam Al-Quran. Allah gambarkan dampak dari goncangan itu. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Qari'ah contohnya? Ya, Allah nggak bicara Richter ya, Allah nggak bicara durasi. Apa kata Allah? Yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kira-kira kekuatan seperti apa, sebesar apa yang bisa membuat gunung-gunung itu seperti kapas? Ya, Allah nggak bicara Richter. Hari kiamat tuh goncangannya sekian loh, nggak. Oh, diturunkan orang Arab juga nggak ngerti di zaman itu. Maksudnya apa Richter ini? Makanya di Al-Quran itu sifatnya universal, mudah dipahami. Asal kita mau berpikir saja. Kira-kira kekuatannya sebesar apa sih sehingga dia bisa membuat gunung seperti kapas yang berterbangan. Kapas itu kan ringan sekali itu. Gunung itu dalam Al-Quran sering dipakai oleh Allah sebagai simbol kekuatan. Karena bagi bangsa Arab, benda yang paling kokoh dan paling besar, paling kuat yang mereka kenal ya gunung. Ya, hidup mereka kan gurun, gunung, onta, kurma, itu doang tuh. Ya, sungai aja nggak ada di bangsa Arab. Maka ketika disebutkan tentang surga, maka kena banget tuh tajri min tahtihal anhar. Karena mereka nggak punya sungai. Ngelihat air mengalir hijau-hijauan tuh orang Arab seneng gitu, makanya rame itu puncak tiap tahun kan. Nah, karena mereka orang Arab tuh agak norak lah kalau ngelihat yang hijau-hijau itu karena gurun pasir gitu ya. Maka senang banget mereka melihat hijauan, sungai mengalir itu udah. Makanya Indonesia ini dikatakan qita'atun minal jannah, sepotong petak surga yang diturunkan ke bumi Indonesia nih katanya. Ya. Nah, jadi waqala al-insan, sampai mana tadi? Lupa saya.
Enggak, sebelum itu ada pembahasan. Oh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dampaknya, akibat efek dari guncangan itu, sampai gunung pun seperti kapas yang berterbangan. Ya. Kemudian waqala al-insanu ma laha, ini kata tanya ini. Heran. Ini jumlah ta'ajubiyah. Ya, jumlah atau kalimat yang menunjukkan dia heran. Malaha, ada apa ini? Karena goncangannya dahsyat. Berarti al-insan di sini orang kafir. Kenapa? Orang beriman nggak mungkin hadir di saat itu kan tadi. Yang kedua, orang beriman nggak mungkin bertanya-tanya lagi. Karena dalam akidah Islam sudah jelas dunia ini akan dikiamatkan. Berarti mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang yang seburuk-buruk manusia. Jadi al-insan maknanya di sini adalah syirarul khalq, seburuk-buruk manusia yang mengalami jadi saksi mata, saksi hidup peristiwa hari kiamat. Ya Allah, sesial-sial manusia adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Makanya jangan doa ibu-ibu semoga umur saya panjang sampai hari kiamat, ya Allah, jangan. Semoga nanti saya ketemu Dajjal, nggak akan sanggup. Ya. Jangan akan sanggup, jangan coba-coba sekali-kali kita sok jagoan lah ibaratnya gitu kan. Akan nanti bergabung ke pasukan Imam Mahdi, belum tentu. Ya, atau berdoa umurnya panjang sampai hari kiamat, jangan. Mudah-mudahan diwafatkan sebelum fitnah besar itu, sebelum perang Imam Mahdi, sebelum Dajjal keluar. Sebenarnya kita sudah meninggal semua, amin. Ya, agar apa? Agar kita bisa lebih. Makanya kadang saya iri dengan orang-orang yang meninggal cepat itu, kadang iri juga. Kenapa mereka tidak, makin ke sini itu fitnah makin kuat, Bu. Makin ke sini itu tanda-tanda kiamat sudah makin banyak. Terakhir 2-3 hari yang lalu itu orang-orang Israel sudah menemukan Mesiah mereka. Tahu Bu Mesiah? Kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Kalau bahasa Ibraninya Mesiah. Kalau Al-Masih itu gelarnya itu Al-Masih Al-Muntazar. Jadi hampir di semua agama samawi, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ibrahim, Yahudi, Nasrani, Islam, itu mereka menanti-nantikan Mesiah. Mesiah itu siapa? Sosok yang akan memimpin umat manusia di akhir zaman kepada agama Allah, yang membawa kepada kesejahteraan. Kalau versi Islam kita, Mesiah kita itu Imam Mahdi, dari keturunan Ali, dari keturunan Rasulullah dari Ali, dan Ali dari jalur Hasan. Itu tuh kalau Islam. Yang kita tunggu sekarang Imam Mahdi belum keluar, belum dibaiat. Kalau orang Kristen, mereka menunggu Mesiah versi mereka, yaitu ada lagi versi mereka, Mesiah yang mereka turun, Al-Masih yang mereka tunggu-tunggu itu ada dalam agama Kristen, gitu kan. Kalau menurut Yahudi juga begitu, mereka sedang menantikan Mesiah. Padahal Mesiah yang ditunggu oleh Yahudi dan Nasrani itu sudah lama tiba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, 3 hari yang lalu saya dapat berita, mudah-mudahan ini tidak benar beritanya, orang Israel, pendeta-pendeta se-Israel itu sudah membaiat Mesiah mereka. Ya. Kemudian sebelumnya, tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu bangsa Israel sudah berhasil membuat berhasil melahirkan sapi berwarna merah. Tahu sapi warna merah? Karena menurut keyakinan Yahudi tidak muncul Mesiah mereka sebelum ada sapi warna merah. Kalau kisah menurut Al-Quran, sapi yang paling traumatis bagi bangsa Yahudi itu kan sapi warna kuning kan? Safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Kuning, kalau bagi mereka merah. Dan sapi merah itu sudah ditemukan 2 tahun yang lalu. Mereka bikin gen, kan mereka pinter-pinter. Mereka bikin gennya sehingga bulu sapi itu berwarna merah. Supaya apa? Mempercepat datangnya Mesias. 3 hari yang lalu itu Mesias sudah muncul, mereka baiat. Jadi makin ke sini Bu, itu tanda-tanda hari kiamat itu sudah semakin banyak. Baik. Makanya diminta diwafatkan sebelum peristiwa zalzalah ini, ya. Kemudian yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan akhbarnya. Akhbar jamak dari khabar, berita-beritanya. Nah, apa yang maksud beritanya? Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan akhbaroha di sini beritanya? Maka Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata sahabat. Maka Nabi menjelaskan, akhbaroha adalah persaksian, kata Nabi, persaksian bumi atas perbuatan manusia di atas punggungnya.
baik perbuatan itu perbuatan amal soleh maupun amal salah, baik ketaatan maupun maksiat, baik pahala maupun dosa. Itu bumi melakukan persaksian. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Jadi setelah terompet kedua, kembali dibentuk bumi sebagaimana semula, tapi dalam bentuk yang lain. Tanahnya berwarna perak, jarak ke matahari lebih dekat. Badan kita pun lebih besar, sebesar Nabi Adam alaihi assalam. Itulah disebut dengan yaumul qiyam. Yaumul qiyamah, qiyam dari kata qiyam artinya berdiri, hari pertanggungjawaban. Disebut juga hari perkumpulan, yaumul hasyr. Tempatnya disebut mahsyar. Kalau peristiwa disebut dengan yaumul hasyri, tempatnya disebut dengan mahsyar. Awak yang menerjemahkan padang. Padang itu kan artinya tempat yang luas. Padang mahsyar, bukan padang timur ya, padang mahsyar. Ya. Dan pada hari itu siapapun yang Allah suruh untuk bersaksi bisa menjadi saksi. Karena mulut sudah enggak laku di situ, enggak boleh lagi ngomong. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi mulut sudah tidak laku, disreting ya, tutup. Yang berbicara adalah yang Allah kehendaki untuk berbicara. Jadi Allah Maha mampu untuk mendatangkan saksi yang paling adil. Mungkin selama ini diam. Salah satu saksi itu adalah tangan, kaki, kulit, mata, rambut kita, telinga kita, semua bisa bersaksi. Dan termasuk bumi di mana diinjak. Jadi kalau sekarang ada orang yang tersandung kasus gara-gara rekam jejak digital. Ada pejabat atau artis yang rekam jejak digitalnya itu bisa tercatat sekarang. Begitu juga sebenarnya ada rekam kaki. Rekam jejak kaki kita nih Bu. Kaki kita pasti kan menginjak tanah, walaupun tidak langsung ya pakai sendal atau di keramik, di karpet. Sebenarnya ada rekam jejak daripada bumi. Kapan itu diungkap? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Kalau yang dia rekam itu yang baik, ya beruntung. Oh, ibu fulan rajin pengajian. Setiap jejak langkah ibu menjadi pemberat timbangan amal dan menjadi sebentuk rekomendasi untuk masuk surga. Ya, makin banyak orang berjalan untuk kebaikan fisabilillah, maka makin mudah dia masuk surga akibat rekomendasi bumi itu sendiri. Ya, Bu fulan dulu sering hadir pengajian, sering sholat berjamaah, dia pergi umroh, dia pergi silaturahim, menjenguk kawannya yang sakit, pergi dia takziah, dia pergi ke liburan dengan keluarga, liburan yang wisata yang halal misalnya, atau dia berjalan menemani suaminya atau menemani anak-anaknya bermain dalam rangka pendidikan mereka, ya perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang menunjukkan ketaatan itu akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Tapi alangkah sialnya kalau bumi itu bersaksi tentang kejahatan, kriminalitas, tentang dosa, ya. Kalau di dunia orang bisa sembunyi, orang bisa menyogok, orang bisa memainkan hukum, tapi tidak ada permainan. Maliki yaumiddin, pada hari itu siapa yang berkuasa? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Siapa yang berkuasa hari ini, kata Allah? Lillah, hanya Allah saja yang berkuasa. Salah satu saksinya adalah bumi. Oleh karena itu dari ayat ini para ulama menganjurkan kita untuk berpergianlah, kalau ketemu daerah baru sholatlah di situ atau berzikir di situ. Supaya apa? Makin banyak petak bumi yang kita injak dan kita beramal soleh, makin banyak yang memudahkan kita masuk, rekomendasikan kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kalau kita lepas sholat fardu, mau sholat sunnah, pindah sedikit. Kenapa? Makin banyak tapak yang kita injak menjadi saksi kita beramal soleh. Itu dalil untuk kita berpindah dari sholat fardu, sholat sebelumnya ke sholat yang lain. Misalnya ibu sholat duha nih, mau 6 rakaat di masjid misalnya. Jangan 6 rakaat di satu tempat, pindah satu lagi, pindah lagi gitu. Supaya apa? Makin banyak menjadi saksi. Nah begitu juga inilah dalil supaya kita menghapuskan kesalahan kita dengan memperbanyak tempat taat. Ya sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahu Bu Umar kan masuk Islamnya agak telat kan, tahun 4 apa 5 kenabian gitu. Lebih dulu Utsman, Ali masuk Islam. Ali Utsman itu masuk tahun 1 kenabian, baru Nabi dakwah mereka udah masuk Islam. Umar agak telat. Sebelumnya malah memusuhi Nabi, mengangkat pedang kepada Rasulullah, membunuh Nabi.
Tapi apa yang terjadi? Umar ketika masuk Islam, dia mencari tempat-tempat di mana dia berbuat maksiat. Di mana mau mabuk dulu, di mana mau bajudi dulu, di mana mau menyembah berhala. Dicari semua tempat, Umar ganti dengan zikir di situ. Padahal kan orang bertobat diampuni dosanya. Tapi Umar merasa harus diganti nih. Merasa tidak aman dari murka Allah, dia ganti tempat-tempat itu. Jadi kalau ada, tapi itu Umar. Kalau kita justru takkan nalunan masa lalu nan buruk aja lupa ikasinan. Ya kan, ada juga kadang-kadang orang yang masa lalunya kelam, diskotek, ambo ingin zikirullah diskotek, kironya kembali penyakit lama. Karena itu Umar, kita bukan seperti beliau. Kalau rasanya iman kita masih lemah, ya jangan kembali lagi. Karena pula dengan mantan, dengan yang lain-lainnya ketika masa muda, ini malah justru bahaya. Ya, ini hanya dalam kondisi tertentu ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bi ini disebabkan karena Rob yang punya bumi itu siapa? Allah. Karena Allah sendiri yang mengajak bicara. Auhalaha, auha ilaiha maknanya. Bahwasanya karena Allah sendiri yang mengajak. Jadi mungkin saja kalau Allah sudah mengajak bicara makhluknya, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka bumi akan berbicara. Bumi akan bersaksi dan saksiannya pasti adil. Kata Allah, la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu tidak ada satupun orang yang berani bicara, tidak ada satu makhluk pun yang berani bicara pada hari kiamat, illa man azina lahu, siapa yang diberi izin, wa qala shawaba, yang diberi izin itu pasti ngomongnya benar. Shawab artinya benar. Nah begitu juga dengan jadi hari kiamat itu, apalagi padang mahsyar, itu adalah saat dimana Allah paling paling-murkanya. Ya, saat padang mahsyar itu, kalau ingin tahu kapan Allah paling murka, ya di padang mahsyar itu. Tidak satu pun orang bisa makhluk pun berani mengucapkan satu patah kata. La yatakallamuna man illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itu juga bumi. Kalau Allah izinkan ngomong, dan dia ngomong pasti tepat dan benar. Karena nggak berani dia mengucapkan perkataan yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan ashtatan, berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi manusia ketika dibangkitkan itu dia berkelompok-kelompok sesuai dengan iman dan amal solehnya. Yang ahli riba kumpulnya nanti bangkitnya sama ahli riba. Yang ahli tahajud kumpulnya nanti sama ahli tahajud. Ahli fikih ketemunya nanti dengan ahli fikih. Pedagang yang jujur berkumpulnya dibangkitkannya bersama Nabi dan Rasul. Kata Rasul, at-tajiru as-saduq al-amin ba'asallahu yawmal qiyamati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Orang-orang yang baik perdagangannya dikumpulkan bersama para nabi dan syuhada. Kenapa? Sulit menjadi pedagang yang jujur. Nah, saking segitunya. Jadi manusia dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal soleh dalam bentuk sesuai dengan niat, dan dibangkitkan dalam bentuk sesuai dengan amalnya. Yang makan riba bangkitnya dalam keadaan sempoyongan. Yang suka mendahului imam gerakannya bangkit dengan kepala keledai. Yang poligami tapi tidak adil itu parutnya besar tapi tempang sebelah. Yang suka makan harta anak yatim, makan haram, itu perutnya besar isinya api. Macam-macam bentuk orang di hari kiamat tersebut. Nauzubillahi min zalik. Ada orang yang terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Macam-macam keadaan orang. Secara umum ada 3 kelompok di padang mahsyar itu, dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala firman, wa kuntum azwajan salasah. Pada hari itu kalian ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang paling bahagia, yaitu al-muqarrabun. Ulaika al-muqarrabun, mereka itu yang sabiqun as-sabiqun, mereka yang dibangkitkan tidak perlu proses apa-apa, langsung masuk surga. Tidak perlu hisab, tidak perlu kitab, tidak perlu buku catatan amal, tidak perlu timbang-timbang, tak perlu sirat, langsung masuk surga. Ini disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun, itu orang-orang yang bersegera beramal soleh dan orang-orang yang senang taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Dan ini golongan paling sedikit. Yang jelas Nabi dan Rasul sudah jelas loh. Nah, mungkin sedikit ya. Sullatum minal awwalin, kata Allah, banyak di kalangan mereka itu adalah para nabi rasul terdahulu.
qalilun minal akhirin, dan sedikit dari golongan akhir zaman. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Cirinya dua saja. Mereka bersegera beramal soleh untuk kebaikan, itu semangatnya. Yang kedua, mereka itu senang taqarrub ilallah, senang mendekat diri kepada Allah, tidak senang menjauh dari Allah. Itu ciri-ciri mereka. Sisa dua golongan lagi, betul ya? Dua golongan ini siapa nih? Yang itu yang disebut dengan ashabul yamin wa ashabus shimal. Ashabul yamin golongan kanan, golongan ashabus shimal golongan kiri. Golongan kanan, kenapa disebut golongan kanan? Karena dia golongan yang selamat. Golongan yang selamat meskipun dia masih melalui prosedur, masih dihisab, masih ditimbang, masih diberi kitab, masih melewati sirat, tapi dia selamat. Mereka ini banyak, ini mayoritas dari kalangan kaum muslimin, ya. Mereka tetap dihisab, tapi hisaban yasira, hisab yang ringan. Ya, hisab yang ringan itu seperti apa? Dua pendapat ulama yang saya temukan. Yang pertama, mereka diberi buku catatan amal, kemudian mereka membuka lembaran awal, isinya maksiat semua. Sampai dia buka 1, 2, 3 halaman, nggak sanggup dia baca lagi, udah masuk neraka sudah. Dia sudah menyangka masuk neraka. Ternyata setelah dia buka, ada lembaran putih kosong, isinya semua dosamu sudah kuampuni, kata Allah. Dilihat lembaran berikutnya, isinya amal soleh semua sampai habis, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu ashabul yamin, diberikan dengan catatan amalnya dengan tangan kanan. Itu hisab yang ringan tuh. Kalau ashabus shimal itu dihisab dengan hisab yang berat, dipretelin satu-satu. La yugadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah surah Al-Kahfi itu. Tidak tinggal sasen-sennya, tidak kedengar. Nah, kalau piti dan sasennya, kalau waktu mungkin detik, mili detiknya lengkap semuanya. Aduh, ngeri kita ya Bu ya. Jadi kalau sudah dihisab itu namanya munaqasyah, artinya dipretelin, dihisab dengan sebenar-benar hisab. Peluangnya dua, kalau Allah berkenan ampuni, kalau Allah berkenan dengan maha adilnya Allah azab. Nah, jadi 3 golongan itu ashtatan, kalian dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, yura, bukan li tarau. Kalau tarau itu kalimat aktif, kamu menyaksikan. Ada pilihan, wah saksikan enggak, terserah awak. Tapi di sini kalimatnya pasif, diperlihatkan. Kalau kalimat pasif diperlihatkan, enggak bebas kita. Kita harus melihat. Kita dikondisikan untuk bisa menyaksikan a'malahum, amal-amal mereka. Diputar lagi amal kita di dunia. Kemudian menyaksikan di sini maksudnya kata sebagian mufassir, menyaksikan jaza a'malihim, menyaksikan balasan dari amal mereka. Yang disaksikan itu apa? Kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Meskipun dia sebesar zarrah, karena elok dapat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin, kalau memang berbuat jahat meskipun 1 zarrah, dia akan mendapat balasnya juga. Tidak ada yang tersisa. Ini kalau yang dihisab. Jadi Islam agama yang sangat-sangat mengajarkan disiplin. Tidak boleh meremehkan kecil apapun. Orang itu jatuh biasanya karena yang kecil. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Apa itu zarrah? Ulama banyak membahas ini. Zarrah itu ada yang mengatakan, ini bos Saripati yang tinti. Zarrah itu ada yang mengatakan kepala semut. Kadang kepala semut. Semut istilah ketek boleh kepalanya gitu Bu ya. Ada yang mengatakan zarrah itu seperti orang yang memukulkan tangannya ke tanah, ada abu yang jatuh, itu zarrah tuh. Atau ketika ibu menyapu rumah pagi hari, ada abu nan tabang, itu zarrah tuh. Kalau ada lagi mufassir mengatakan zarrah itu sebenarnya gambaran bagi orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, tidak bisa dibagi lagi. Makanya ada yang mengatakan atom itu. Kalau di zaman sekarang atom. Jadi Islam menghargai kebaikan walaupun sebesar atom, dan Islam adil terhadap keburukan walaupun sebesar atom. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wala yahtaqiranna min ma'rufin al-ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan meskipun dia kecil.
Meskipun sedekah setengah kurma, jangan diremehkan. Taku an-nara walau bisyikil tamrah. Jauhilah neraka walaupun sedekah separuh kurma, ya. Itu maknanya bukan makna hakiki, ya. Sering saya sampaikan, bukan berarti nanti infak separuh kurma, ya pilih mana ibu itu mah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam agama ini. Kebaikan apapun walaupun kecil pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, Abdullah bin Abbas menafsirkan begini, Bu. Apa kata Abdullah? Apa makna famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah? Maknanya orang kafir kalau berbuat kebaikan meskipun sebesar zarah, dia akan menyaksikan balasannya ketika di dunia. Supaya apa? Disempurnakan azabnya di akhirat. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan dari kalangan orang beriman meskipun kecil sebesar zarah, dia akan menyaksikan balasannya di dunia saja, tidak di akhirat. Paham Ibu ya? Sekali lagi. Ayat yang pertama kan fa mulainya tuh. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapapun dari kalangan orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah berbuat kebaikan dia, maka akan nampak bekas dampak kebaikannya itu pada dirinya, keluarganya, hartanya di dunia. Supaya apa? Dia di akhirat tidak membawa kebaikan apa-apa. Jadi kalau ada orang yang dia non muslim, dia orangnya suka bersedekah, itu nampak tuh pada dirinya tuh. Bagus bisnisnya, jalannya bisnis bagus gitu kan. Bahkan nampak keberkahannya karena Allah nggak sudi membalas dia di akhirat. Nah sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kalau orang beriman berbuat salah di dunia walaupun kecil, nanti Allah tampakkan hukumannya di dunia saja. Kau sakit, sedih, galau, meninggal, kehilangan, itu semuanya kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah, itu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, mungkin itu pembahasan kita sore ini, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan boleh. Silakan, Bu. Baik. Yang dihisab itu yang mana? Yang masih tersisa dan belum ditaubati. Yang ketika kita meninggal kita masih bawa masalah, atau yang dihisab tuh. Kalau dia rajin taubat, dia ahli taubat, kata Nabi, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus seluruh amal keburukan sebelumnya. Dalam Quran yang lain, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal soleh menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau seorang muslim rajin beribadah, kan pernah kita bahas, penyucian dosa itu, pembersihan catatan amal buruk itu atau dosa secara umum melalui 3-4 alam. Yang pertama, penyucian di alam dunia, penyucian ketika sakaratul maut, penyucian ketika barzakh. Penyucian di dunia termasuk sakaratul maut, kemudian penyucian di barzakh, penyucian di mahsyar, dan pembersihan di neraka. Nah, penyucian di dunia ini 3. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga sabar dalam takdir. Sabar dalam menerima takdir, ketentuan Allah. Ya, jadi itu 3 ini yang membersihkan tuh. Paling akhir sekali di dunia itu dibersihkan di sakaratul maut. Nah, kalau orang itu rajin, artinya dia rajin bertobat dan beramal soleh, itulah cukup 2 itu saja. Tapi terkadang Allah ingin meninggikan derajat dia, dikasih dia ujian agar dia mendapatkan pahala sabar. Nah, 3 inilah yang membersihkan seorang di dunia. Kalau ketika dia sudah dibersih, buat apa lagi dia dikasih di barzakh? Tidak ada lagi pembersihan di barzakh. Pembersihan di barzakh. Nah, Bu, sakit itu. Kata Rasulullah SAW, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Sakarat itu kan rasa sakit, Bu. Sakit itu menggugurkan dosa. Nah, jadi kalau mukmin 3 sungai ini dia bisa bersih, maka tidak ada lagi namanya pembersihan di kubur. Ya, di kubur itu dibersihkan juga dengan azab kubur. Ada yang bersih di dunia, oke, di kubur ada azab dia. Tapi ada yang harus dibersihkan ketika dikubur. Ketika dia bangkit gak diazab lagi. Ada yang tidak bersih di kubur, di mahsyar dibersihkan. Mahsyar itu kan berat, Bu.
Berat sekali itu mahsyar itu. Kemudian kalau ada yang bersih di mahsyar, akhirnya masuk surga. Ada yang tidak bersih, masuk neraka. Di neraka itu pun pembersihannya itu macam-macam. Ada yang dibersihkan sejam. Ada ahli neraka yang paling singkat, sejam saja. Itu disebutkan dalam buku Tazkirah Imam Qurtubi. Kalau ibu mau punya buku itu bagus. Buku Tazkirah ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, menjelaskan secara detail kejadian-kejadian masa depan. Jadi ada orang yang di neraka itu 1 jam, ada yang sehari, ada yang sepekan, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tapi maksudnya sejam itu sejam akhirat ya. Maksud sehari itu sehari akhirat, setara dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Ada yang mungkin lebih daripada tahunan, puluhan tahun mungkin. Ada yang diazab apinya cuma setinggi setinggi mata kaki. Ada neraka yang cuma tingginya semata kaki. Ada yang lebih tinggi daripada itu, paha, seperut, sedada, bahkan ada yang tenggelam. Jadi ada level-level, ada durasinya juga. Itu kalau bagi mukmin, dia masuk neraka langsung jadi arang. Kalau orang beriman, Bu, masuk neraka langsung jadi arang, diangkat, dimasukkan ke sungai Hayah, kemudian dia tumbuh dagingnya kembali, dimasukkan ke surga, sudah. Kalau mukmin. Kalau orang kafir, la yamutu fiha wa la yahya. Dia enggak hidup dan enggak mati. Kenapa? Karena kalau manusia itu, sebenarnya kalau manusia normal kan ada daya tahan terhadap rasa sakit. Kalau melebihi daya tahan rasa sakit itu mati dia. Nah, bagi Allah rahmati orang-orang beriman, masuk neraka langsung jadi arang. Tapi kalau orang beriman, dijaga kadar rasa sakit itu tetap. Dan dia tidak mati dan tidak pula hidup normal, sehingga dia merasakan liyazukul azab, agar mereka terus merasakan azab. Jadi dibiarkan mereka dalam keadaan kritis. Itu bagi orang kafir, dan itu abadan abada, selama-lamanya. Tapi orang beriman temporer. Tapi setemporer-temporernya neraka, jangan bayangkan dengan temporer di dunia, tidak sanggup. Makanya doa kita yang paling afdol itu doa maghfirah, Rabbi ghafirli Allahumma ajirna minan nar. Lebih utama doa dijauhkan dari neraka dibandingkan doa masuk surga. Doa masuk surga harus, tapi lebih utama lagi membaca doa Allahumma ajirna minan nar. Karena sekali lagi orang beriman pasti masuk surga, tapi belum ada jaminan untuk tidak singgah. Ini yang kita takutkan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Bu ya. Mohon maaf bila banyak salah kurangnya. Insyaallah kita lanjutkan dengan mengaji tafsir surat pendek-pendek ya, surat-surat pendek. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.